sampaikan ini kira-kira saya akan bicara tentang akar historis gagasan Pancasila atau Pancasila cipta keren itu dari seorang Bung Karno jauh sebelum pidato 1 Juni tahun 1945. Agar Pancasila itu kan mengalami pendistorsinya, dibatasi seolah-olah Pancasila itu alinea keempat dari Undang-Undang Dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Padahal tanpa dokumen historis 1 Juni kita tidak tahu apa-apa tentang Pancasila. Bahkan yang dipersoalkan itu kan misalnya formulasi, Bung Karno menggunakan kata nasionalisme atau kebangsaan, mestinya persatuan Indonesia, yang seperti itu hampir menjadi makanan sehari-hari dari para mahasiswa di zaman Orde Baru. Dan sampai hari ini pun sayangnya perdebatan itu tidak kunjung usai. Ketika orang mempertentangkan tentang Trisila, Ekasila dengan Pancasila, itu salah satu akibat dari pendistorsian Pancasila. Karena Pancasila dilepaskan dari kesejarahannya yang panjang, dari pemikiran seorang Bung Karno. Lalu dalam konteks seperti itu kita mencoba untuk melihat relevansi pemikiran Bung Karno di tengah-tengah tata dunia global sekarang. Bung Karno dalam banyak pidatonya mengatakan begini, abad 20 itu adalah abadnya berdirinya negara-negara nasional, abad kesadaran nasional sebagai reaksi atas kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Dan pada abad 20 itu dunia sedang berada di dalam perang dingin antara blok kapitalis dan blok komunis. Di dalam konteks sejarah seperti itulah maka Pancasila lahir menurut istilah Bung Karno sendiri sebagai walker of reckoning, sebuah pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi dari manifesto komunis maupun Declaration of Independence of America. Ungkapan-ungkapan seperti ini saya kira bukan basa-basi. Dan sekarang tertantang untuk bagaimana mengaktualisasikan gagasan besar ini ketika abad itu bergeser ke abad 21, di mana abad 21 ini ditandai satu-satunya adalah usainya perang dingin dan hilangnya komunisme sebagai sebuah rezim, tapi bukan dalam konteks pikiran-pikirannya, ideologi. Dan di dalam konteks usai perang dingin ini sebetulnya pernah disampaikan oleh seorang penulis Amerika, tetapi itu bukan seorang intelektual yang saya kira jujur, namanya Samuel Piasky. Dia menulis satu buku terkenal sekali sekitar tahun 1998, Clash of Civilization, dan itu diterjemahkan juga di dalam bahasa Arab untuk dibacakan orang-orang di Timur Tengah yang mungkin memang menjadi sasaran dari penulis itu. Sadar mengatur waktu kumpulan perang. Dan sebetulnya target dari buku itu tidak lebar, artinya targetnya ketika komunisme sudah dianggap tumbang, tidak ada, maka kekuatan kapitalis itu mau mencari kambing hitam baru supaya dia tetap bisa mengendalikan tata dunia ini. Maka yang paling sulit untuk menjadi kambing hitam itu adalah agama. Makanya usai perang dingin itu muncul apa yang dinamakan kebangkitan agama. Yang lebih tepat sebetulnya kebangkitan fundamentalisme
Untung ada seorang penulis dari Mesir namanya Dr. Mulakana. Dia menulis satu buku sebagai kritik tajam atas bukunya Clinton ini yang dituduhnya atau dinilai sebagai tidak netral karena demi kepentingan politik luar negeri Amerika. Buku ini ditulis di dalam bahasa Arab. Judulnya adalah Qabulul Aqrab, budaya menerima pihak lain min ajli tawassul bibadil hadar, demi tersambungnya dialog antar peradaban. Nah, buku ini menarik karena dia mengatakan bahwa barat itu tidak selalu identik dengan agama Kristen yang nantinya bisa dibenturkan dengan timur yang diidentikan dengan agama Islam. Makanya dia mengatakan bahwa buku Hastington ini merupakan upaya dari politik luar negeri Amerika yang mencoba untuk membenturkan kekuatan Islam dengan kekuatan Barat. Kebetulan karena penulis ini adalah seorang Kristen ortodoks dari gereja Koptik, maka dia mewakili keresahan-keresahan dari masyarakat Arab baik Islam maupun Kristen, jangan sampai terjebak di dalam upaya untuk membenturkan antara Barat dan Timur ini. Nah, di dalam konteks seperti inilah saudara-saudara kita mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa jauh sebelumnya Bung Karno sudah meramalkan bahwa nantinya kapitalisme, kolonialisme, imperialisme itu akan berganti baju. Makanya tadi disampaikan baik oleh Mas Arif maupun Mas Amil seperti neokolim, kekuatan new, kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Nah, dalam konteks seperti itu kita bisa melihat, menimbang bagaimana kira-kira perkembangan gagasan Bung Karno tentang cita Pancasila itu dari awal sejarah peradaban. Karena itu pikiran tentang Pancasila itu tidak muncul mendadak, ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Salah satu kendala di dalam penilaian yang salah terhadap Bung Karno itu apa? Yang pertama adalah mencoba menarik Bung Karno ke dalam satu kelompok. Misalnya menekankan Soekarno hanya sebagai orang kiri, ya, maka kemudian itu nanti dibenturkan dengan komunis berkaitan dengan nasabah. Ada yang menekankan Soekarno hanya sebagai seorang Islam, ada yang menekankan Soekarno hanya sebagai seorang nasionalis. Padahal kalau meminjam istilah Bung Karno sendiri, beliau pernah mengatakan dalam cita-cita politik aku adalah seorang nasionalis. Dalam cita-cita sosial aku adalah seorang sosialis. Dalam cita-cita sosial aku adalah seorang teis, seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang mengabdi kepada Tuhan. Maka upaya zaman Orde Baru itu bisa ditelisik dari pikiran Bung Karno yang melintas batas bahkan melampaui zamannya, sehingga tidak terjadi apa yang saya khawatirkan, yang kita khawatirkan bersama yang kedua, yaitu sebuah penilaian anakronisme sejarah, bahwa situasi di zaman pergerakan memiliki dinamika, tantangan, konteks yang berbeda dinilai dalam konteks sekarang. Bicara tentang Pancasila yang itu menjadi cita dari seluruh pemikiran Bung Karno, itu memang tidak bisa dilepaskan dari gagasan yang tadi kita diskusikan tentang sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, kita mesti melihat situasi zaman ketika awal pergerakan kesadaran kita berbangsa.
Bung Karno dalam salah satu tulisannya yang dimuat pada tahun 1926 ya, itu judulnya adalah Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Memang waktu itu ketiga pemikiran ini yang mendominasi Asia, khususnya negara-negara berkembang, sehingga ketiga gagasan ini sama-sama progresifnya untuk menghadapi kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Tetapi kata Bung Karno, yang terakhir yaitu Marxisme itu sering juga dibentuk-bentukkan dengan negara. Dalam buku yang monumental ini Bung Karno sudah mengingatkan agar kita membedakan apa yang dinamakan historis materialisme dan Wittgenstein materialisme, yaitu filosofis materialisme. Kalau bicara tentang historis materialisme itu berbicara tentang perkembangan pemikiran, sejarah pemikiran. Tetapi kalau filosofis materialisme itu berbicara tentang hubungan antara roh, ide yang sifatnya abstrak dengan pemikiran. Nah, di dalam konteks hubungan antara filosofi materialisme itulah, karena mengkaitkan hubungan roh dengan pemikiran, maka orang berpikir untuk menjawab apakah Tuhan itu ada atau tidak. Dan ini relevan dalam satu tulisan Bung Karno yang berjudul Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, itu ditulis sekitar tahun 1932. Bisa diperiksa di buku di bawah bendera revolusi. Dia mengatakan bahwa sosionasionalisme dan sosiodemokrasi itu bukan anak-anak komunis. Nah, apa yang ditekankan oleh konsep sosionasionalisme yang pertama? Ada satu tulisan Bung Karno yang berjudul Ke Arah Persatuan. Itu sebetulnya merupakan tanggapan atas tulisan Haji Agus Salim yang mengkhawatirkan bahwa nasionalisme Indonesia yang muja-muja ibu Indonesia, tanah air Indonesia, yang daripadanya airnya kita minum dan hasil buminya kita makan, itu akan menjurus kepada as-sabiyah atau the spirit of clan. Bung Karno sekali lagi menulis tanggapan terhadap Haji Agus Salim itu di dalam tulisannya yang kira-kira 2 bulan sebelum Kongres Pemuda Kedua, tepatnya tanggal 12 Agustus tahun 1928. Judul bukunya adalah Ke Arah Persatuan. Lalu di sana dia mengatakan bahwa karena Bung Karno itu kan memang gandrung persatuan ya. Terhadap tulisannya Haji Agus Salim, Bung Karno menegaskan tidak membantah, tidak menyerang, tapi hanya menambahkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak seperti yang dikhawatirkan oleh K.R. Gas, seorang pemikir saat itu. Bukan nasionalisme yang menyerang-nyerang, bukan nasionalisme yang mengusahakan kepentingan sendiri, bukan nasionalisme yang berbicara tentang perdagangan untung rugi, tapi nasionalisme keinginan, bukan nasionalisme baik. Itu ditekankan berkali-kali. Maka dengan ungkapan persatuan Indonesia itu dipahami oleh Bung Karno pada saat usia muda sebagai sebuah kebangsaan atau paham nasionalisme yang dalam keluasannya, yang di dalam keluasannya itu memberi ruang kepada cinta akan bangsa-bangsa lain dalam kondisi yang setara. Dan ungkapan itu diulang kembali ketika tahun 1940-an, yaitu ketika terjadinya Nazi Hitler, di mana ditegaskan Jerman itu beralih. Itu lebih tajam lagi beliau menegaskan
bahwa nasionalisme Indonesia bukan chauvinisme yang memuja-muja negeri sendiri dan kemudian merendahkan negara lain. Bukan jimbo nasionalisme, tetapi nasionalisme yang tumbuh subur dalam taman sarinya internasionalisme. Karena itu istilah beliau ini luar biasa sudah. Bahwa nasionalisme kita ini bukan nasionalisme kemenyan, bukan nasionalisme yang mengagung-agungkan diri sendiri dan merendahkan negara lain, bukan chauvinisme seperti itu, tetapi tumbuh subur di taman sarinya bangsa-bangsa, sehingga saat itu beliau mengutip apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, "My nationalism is humanity," bahwa kebangsaan saya adalah murni kemanusiaan. Jadi upaya-upaya Orde Baru untuk mendistorsi Pancasila dengan misalnya Bung Karno tidak mengucapkan apa yang seperti tercatat di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 itu apabila kita gali di dalam tulisan-tulisan Bung Karno bahkan sebelum Sumpah Pemuda, kata persatuan Indonesia itu dimaknai paralel sebagai nasionalisme yang tumbuh subur di dalam taman sarinya bangsa-bangsa tadi atau negara-negara lain. Nah kemudian kemanusiaan, makanya sosionasionalisme itu akhirnya menjadi cikal bakal embrio dari Pancasila yang sekarang sila kedua dan sila ketiga. Selanjutnya yang tadi sudah dibahas habis oleh Mas Angga dan Mas Arif tentang sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi itu diungkapkan oleh Bung Karno di dalam tulisannya banyak sekali ya. Misalnya ketika mendefinisikan Marxisme, di mana Bung Karno menegaskan bahwa demokrasi politik ala Barat ya, yang sekedar berbicara tentang hak rakyat untuk terlibat di dalam penyelenggaraan negara itu tanpa demokrasi ekonomi akan melahirkan kebincangan-kebincangan. Karena dia sering mengutip, Bung Karno sering mengutip seorang pemikir namanya Jan Boes yang mengatakan bahwa sekarang ini orang bisa menggunakan haknya untuk demo, ya, memperjuangkan nasib mereka, tapi besok mereka akan kehilangan kepercayaan karena dipecat oleh pemilik muda tempat di mana dia bekerja. Nah oleh karena itu ada ungkapan yang menarik bahwa Marxisme itu benar-benar mau menekankan bagaimana rakyat kecil itu terlibat dalam penyelenggaraan politik dan negara, sehingga itulah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam rumusan alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Sebab kaum Marxis sering menjadi korban, selalu menjadi korban. Seperti kata pepatah, ekorojo yang bengi dua ekor silo. Jadi di saat itu kalau siang itu dikuasai oleh para raja yang artinya monarki, tapi malamnya dikuasai oleh pencuri-pencuri yang waktu itu operasinya pada saat malam hari. Kalau sekarang pencuri tidak usah malam hari, pakai teknologi canggih, dia bisa langsung mengambil uang Anda dari bulan satu ke bulan yang lain. Nah kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana hubungan antara agama dan negara, dan itu sesungguhnya sesuatu yang sebetulnya masih cukup sensitif untuk dibahas. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dengan jujur ya situasi kegiatan para founding fathers, ide yang memisahkan negara dan agama itu maknanya bukan sekularisme dalam pengertian mendepak agama dari percaturan negara, bukan itu. Bahkan pemikiran yang jauh liberal daripada Bung Karno ternyata ditemui pada pemikiran Muhammad Hatta.
Dan pada saat sidang-sidang BPUPK itu penegasan bahwa memisahkan agama dari negara itu bukan membuang agama dari percaturan negara, tetapi memisahkan urusan agama dari urusan negara. Dan pikiran itu sangat jelas dikemukakan Bung Karno di dalam artikelnya yang ditulis tahun 1940 yang berjudul Apakah Sebabnya Turki Memisahkan Agama dan Negara. Lalu dia mengutip pemikiran misalnya Mahmud Asad Bey yang mengatakan bahwa ketika agama itu berada di tangan penguasa, maka agama akan dijadikan alat penghukum oleh rezim yang berkuasa itu. Justru ketika kita memisahkan urusan agama dari urusan negara, kata Bung Karno, kita justru menempatkan agama itu kembali ke singgasananya hati nurani rakyat Indonesia. Dan pemikiran ini terus relevan sampai sekarang, meskipun ya seringkali politik identitas yang menjual agama itu masih terasa laku, ya, tapi di PDI Perjuangan tidak pernah laku. Saya setiap bulan Januari kalau memberi semacam tausiah politik, itu apalah? Ya saya ditanya, Mas Bambang ini kok bajunya selalu berwarna merah? Saya bilang saya tidak punya batik kecuali yang berwarna merah. Jujur, ini bukan basa-basi di depan kantor PDI, enggak. Bukan, sama sekali tidak. Kemarin saya dikasih ini apa namanya? Hitam. Ya tadi kalau bicara tentang urusan tata negara sudah sampaikan ke Mas Ali. Kita tidak mengenal istilah-istilah yang mungkin produk, pasti produk demokrasi kita. Maka saya sampaikan di situ, salah satu alasan kenapa kaum nasionalis tidak mau memberi ruang sama sekali pada politik identitas, termasuk tawaran yang dalam tanda kutip disebut koalisi, padahal itu bukan demokrasi. Ya, kita tidak mau karena politik identitas itu akan menyengsarakan anak-anak kita di masa depan. Negara yang mewarisi BBK Tunggal Ika sebagai rumah duka kita, sebagai wajah kita, yang merunai keindonesiaan kita dari abad ke abad, itu akan merusak karena spirit pertengkaran, karena spirit untuk menonjol-nonjolkan perbedaan agama, karena spirit untuk menganggap bahwa orang lain itu inferior di bawah agama kita. Dan ini bukan semangat Bung Karno, ini bukan semangat PDI Perjuangan, dan ini bukan rohnya Indonesia yang diperjuangkan oleh Soekarno Muda sampai sekarang. Oleh karena itu, relevansi untuk bagaimana menata ulang ketuhanan yang Maha Esa ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Angga, orang juga sering salah paham karena ingin membelokkan pikiran Bung Karno. Kemarin sebelum pandemi, ketika rame-ramenya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu, orang mencoba memperlihatkan bahwa Pancasila Soekarno menempatkan ketuhanan sebagai buntut, sebagai yang pantas di dalam urusan Bung Karno. Seolah-olah Bung Karno menganggap bahwa ketuhanan tidak penting. Bahkan dalam kasetan-kasetan yang dilakukan oleh teman-teman yang anti Soekarno itu mengatakan bahwa masa ketuhanan ditaruh sebagai bagian dari kebudayaan, masa ketuhanan yang Maha Esa adalah produk budaya. Padahal saudara-saudara, itu akibat karena kita tidak pernah membaca utuh pemikiran Bung Karno. Katakanlah dokumen 1 Juni 1945, Bung Karno mengatakan begini, hatiku akan berpesta raya apabila Indonesia merdeka itu asasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata ketuhanan yang Maha
Bung Karno. Tetapi bagaimana dengan ketuhanan yang berkebudayaan? Baca kembali teks satu ini. Ketuhanan yang berkebudayaan itu bukan ketuhanan di bawah budaya, tapi ketuhanan yang berbudaya, yang berkeadaban, ketuhanan tanpa egoisme agama, ketuhanan yang saling hormat menghormati. Bagi yang Kristen bertuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, bagi yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, bagi yang Buddha menurut kitab-kitab yang ada pada mereka. Tapi hendaknya semua rakyat Indonesia bertuhan menurut Tuhan dalam agama masing-masing. Jadi ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berkeadaban itu implementasi asas, dan asasnya sendiri adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kemudian dalam proses dinamis perumusan dasar negara sebagai filosofi konstruk ini, kemudian barulah dari rumusan historis itu kita tingkatkan atau kita sesuaikan dengan yang disebut rumusan filosofis, di mana kan kausa prima itu Tuhan dulu, baru ada manusia. Untuk apa manusia diciptakan? Untuk berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, sebagaimana yang ditegaskan Tuhan. Untuk apa kita bernegara? Untuk memakmurkan rakyat, tetapi negara ini kekuasaan rakyat, makanya disebut sosiodemokrasi, demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi. Dengan demikian, itulah pemikiran Bung Karno ini. Saya hanya bicara dari aspek melacak akar historis agar apa yang sudah disampaikan secara sangat baik dari Mas Arief dan Mas Angga itu menemukan jejak atau pijakan historis di mana itu menjadi semacam kerangka untuk memahami pikiran-pikiran Bung Karno. Semoga Indonesia ini tetap setia dengan warisan Pancasila yang diberikan Bung Karno, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk anak cucu kita, untuk generasi kita sepanjang masa. Terima kasih. Kemudian saya kira yang saya sampaikan hanya melengkapi merdeka. 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 Terima kasih. Ya, ini saya kira kesulitan bersaat sebagai moderator. Kita terakhir jam 2 ya, karena saya ketahui sudah di depan saya.